Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanggah sebuah artikel yang ditulis oleh Ketua PBNU bagian keagamaan atau bidang keagamaan, ya. Siapa itu? Yaitu Dr. Haji Ahmad Fahrur Razi. Dan nama ini menurut saya sudah tidak asing lagi, karena pada beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan yang lalu saya telah menyusun sebuah artikel yang menyanggah isi dari tulisan-tulisan yang beliau susun, ya, di dalam salah satu artikel yang beliau susun. Dan kemudian saya itu menyanggah tulisan beliau dan sekaligus mengontenkannya, dan sampai saat ini tidak ada jawaban dari apa yang saya sanggah kepada beliau, ya. Ya, kalau menurut saya beliau ini entah apa cari perhatian atau gimana, ya. Saya juga rada bingung ini lantaran apa yang atau argumentasi yang sudah saya sampaikan saya rasa cukup. Dan jika memang beliau itu menelaah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penulisan itu, ya mungkin beliau paham. Tapi pada hari kemarin tanggal 7 Januari ternyata beliau itu malah menyusun satu tulisan, dan judulnya itu cukup mengagetkan, yang tulisannya itu dimuat di beberapa media, Fakta Kini Info, kemudian Jatim Info, dan seterusnya itu. Dan judulnya itu Stop Rasisme Nasab. Dan tentu pertanyaan yang pertama kali saya sodorkan kepada beliau itu tentu siapa sebenarnya yang rasis itu. Toh dalam perjalanan atau kajian nasab ini, khususnya saya sendiri, ya, saya itu selalu mendatangkan data-data yang digunakan, data-data baik itu dari eksternal atau internal Ba'lawi. Tujuannya adalah mencari kebenaran, sejauh mana kebenaran dari nasab Ba'lawi ini, apakah bersambung dengan Rasulullah SAW atau tidak. Tapi justru beliau malah seolah-olah menarasikan bahwa Kiai Imaduddin dan kelompoknya atau yang pro dengan beliau itu adalah orang-orang yang rasis. Jadi gimana sih pola pikir beliau itu? Beliau ini doktor loh, ketua PBNU lagi kan. Cuman kok pandangannya itu seperti ini. Belum lagi yang kemarin belum selesai kan, yang masalah Rois Am yang berstatement Imam Ubaidillah itu adalah sosok yang difitnah. Ya padahal ini kan kajian ranah-ranah ilmiah, gitu kan. Tetapi kok diarahkan kepada sesuatu yang tidak kita bayangkan. Jadi sebenarnya ada apa dengan mereka ini, dengan Rois Am, kemudian dengan Ketua PBNU Dr. Haji Ahmad Fahrur Razi, yang meskipun saya sudah menuliskan sanggahan atas tulisan yang disusun oleh beliau ini. Jadi memang dalam apa yang sudah saya tulis itu, dan kayaknya udah dimuat di beberapa website, jadi ada beberapa poin yang saya ambil dari tulisan Pak Fahrur ini, ya. Dimana poin yang pertama itu adalah ukuran kebenaran adalah banyaknya pengikut. Tentu ini adalah satu hal yang ya tidak benar lah menurut rasio, menurut nalar manusia. Karena jika yang menjadi barometer dari sebuah kebenaran itu adalah banyaknya pengikut Fir'aun banyak, ya, pengikut Abu Jahal banyak, pengikut Musailamah al-Kadzdzab banyak. Bahkan ketika kita telaah dari awal-awal masa periode Mekah, berapa banyak jumlah dari para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dalam sekian tahun itu baru 40 orang, gitu kan? Jadi itu saya rasa adalah satu hal yang tidak
memiliki tendensi ya. Dan kemudian apa namanya, kalau memang penelitian dari Kiai Haji Imaduddin yang kemudian didukung oleh banyak orang itu tidak memiliki pengaruh di masyarakat, tentu kita tidak akan menyaksikan PCNU, beberapa PCNU baik di Jawa Barat, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, yang mereka itu justru mendukung kepada tesis dari Kiai Haji Imad itu sendiri. Ya, misalkan seperti PCNU Garut, ya, kemudian PCNU Solo Raya, kemudian PCNU Wonogiri, kemudian ikatan apa itu Takmir Masjid atau para pendai itu yang ada di Jakarta. Dan tentu hal ini atau pendukung-pendukung dari Kiai Haji Imaduddin itu semakin lama semakin bertambah, bukannya berkurang. Jadi apakah Pak Fahrur ini tidak melihat fenomena yang sudah terjadi saat ini? Itu Pak Fahrur. Kemudian yang kedua, ini saya ringkas saja karena memang tulisan dari Pak Fahrur ini cukup panjang ya. Kemudian tuduhan banyaknya pemotongan, ini kedua. Poin yang kedua, tuduhan banyaknya pemotongan teks, kutipan, dan interpretasi yang salah sehingga analisa berpikirnya pun menjadi salah. Itu pun sama, tuduhan tanpa ada bukti, tuduhan yang tidak ada bukti. Maka itu sama aja seperti fitnah. Berarti yang memfitnah itu bukanlah para pendukung-pendukung dari penelitian Kiai Haji Imad, tapi justru Pak Fahrur sendiri itu yang menuduh tanpa bukti, yang sama dengan fitnah. Padahal beliau kan ketua PBNU, ya kan? Tentu dalam hal pengetahuan keagamannya itu sangat luas, itu kan namanya juga kiai dan juga masuk dalam jajaran pengurus besar PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentu dari sisi keilmuan, kemudian kebijaksanaan, kemudian pengalaman dan lain sebagainya itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kenapa beliau ini sampai bisa melakukan hal yang seperti ini, memfitnah orang ini, memfitnah golongan yang tanpa ada bukti. Pertama, kalau Pak Fahrur itu menuduh kemudian mendatangkan bukti, itu namanya bukan fitnah ya. Tapi kalau ini jelas fitnah gitu kan. Dan saya itu curiga kepada Bapak Fahrur ini, jangan-jangan beliau itu sama sekali tidak menelaah hal-hal yang berkaitan dengan nasabah Alawi, sehingga upaya-upaya pembelaan beliau kepada Ba'aliyah seperti itu. Yang seharusnya beliau menelusuri bagaimana sejarah-sejarah awal dari Ba'alawi, kapan mereka itu membuat nasab mereka, kapan leluhur-leluhur mereka itu tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah yang non Ba'alawi dan seterusnya. Tentu beliau kan ngerti, tapi kok gak kebayang oleh saya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jadi Kiai Imad itu bersandar kepada kitab yang tidak sedang membahas anak-anaknya Ahmad bin Isa dan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan dan asal comot. Itu tuduhan juga. Kalau memang ada kitab yang membahas anak-anaknya Ahmad bin Isa, itu tunjukkan. Fahrur, tunjukkan dong. Tapi Bapak itu jangan sampai menunjukkan satu kitab yang semenjak dari masa abad 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 Hijriah sampai sekarang. Jangan. Kenapa? Ya karena kalau Pak Fahrur sendiri teliti, semenjak kapan Ba'alawi itu memproklamirkan diri sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan diartikan bahwa ini adalah sebuah narasi-narasi yang berisi kebencian, bukan. Ini kan ranahnya ranah keilmuan, Pak. Gimana sih Bapak ini? Kemudian selanjutnya poin yang keempat, menolak kitab sezaman dalam pengisbatan nasab, dan jika kaidah itu digunakan maka nasab Syekh Abdul Qadir pun akan batal. Ya nggak juga, Pak. Jadi Bapak kan bilang bahwasanya teori kitab sezaman sebagai pengisbat nasab itu adalah teori yang baru. Bapak salah. Coba Anda buka beberapa kitab tuh, kitab-kitab tentang nasab ya Pak ya. Kalau nggak ada nanti bisa kita kirimkan. Misalnya seperti Rasail fil Ilmil Ansab karya Husain Haidar Al-Hashimi. Kemudian Al-Kafil Muntakhab dalam ilmu nasab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja. Itu pun juga menyebutkan akan disyaratkannya kitab sezaman. Lalu Bapak ini kemana aja Pak? Ya, baca tidak, kemudian menganggap bahwa itu adalah syarat yang dibuat-buat, dibikin-bikin, standar yang baru. Aduh, gimana sih Bapak ini? Yang pada intinya adalah kitab sezaman itu dibutuhkan ya untuk pengisbat nasab, dan itu bukanlah kaidah-kaidah yang baru. Nah, adapun mengenai nasabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dianggap oleh Syekh Ibnu Inabah sebagai nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah, itu pandangan pribadi beliau.
lantaran ada sesuatu antara Syekh Ibnu Inabah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Qaraja dalam bukunya. Dalam catatan beliau tentang kitab Umdatul Talib itu ya. Silahkan Bapak buka sendiri itu kitabnya. Ya, jadi ditelaah Pak. Jangan nelaah tidak, komentar iya, itu namanya nggak nyambung. Gitu loh Pak. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, keturunan Wali Songo tidak pernah dicatat. Nah, ini pun juga sama, ini mengada-ada Bapak ini. Ya tanyalah sana sama Duriah Wali Songo, ya tanya Kenaat apakah keturunan dari Wali Songo itu dicatat atau tidak. Itu tinggal tanya ke mereka Pak. Kemudian dari tahun berapa, ya tanya saja ke sana Pak. Jangan kemudian lantaran timnya Ki Haji Madudin itu atau pendukung Ki Haji Madudin itu membahas tentang nasabah Ali, kemudian Bapak itu balas dendam untuk membahas nasabah Wali Songo. Dan ketika kita membaca redaksi dari tulisan Bapak, ya, yang di situ cukup kasar menurut saya. Nah, di sini hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya. Juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya. Kok tiba-tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo dan otomatis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan tuduhan Pak. Anda ini saya lihat baik dalam tulisan yang pertama ataupun tulisan yang sekarang itu sukanya menuduh yang tidak ada bukti ya alias fitnah, gitu kan? Kalau memang Bapak ingin mengetahui apakah Wali Songo memiliki keturunan, kemudian keturunannya itu dicatat atau tidak, ya konfirmasikanlah dengan Duriah Wali Songo sana Pak. Ya, jangan-jangan Anda ini pola pikirnya sama dengan Bahar yang ketika RA itu menerbitkan ya sebuah surat yang membicarakan tentang Duriah Wali Songo, di mana Wali Songo itu terkonfirmasi sebagai Ba'alawi. Kemudian keturunannya itu tidak tercatat oleh kami, ya oleh Robito Alawi ya maksudnya. Yang kemudian oleh Bahar Smith itu dianggap sebagai Wali Songo tidak memiliki keturunan. Jangan-jangan pola pikiran itu seperti Bahar Smith. Baca aja dari kiri ke kanan gitu kan, bukan dari kanan ke kiri. Aduh Bapak ini gimana sih? Kemudian selanjutnya ya, untuk tema selanjutnya yang keenam, dan ini yang terakhir, yang menentang pandangan Kiai Haji Imad pasti salah meskipun Rois Am PBNU. Kemarin sudah kita bahas juga mengenai Rois Am PBNU. Ya, seandainya Rois Am PBNU itu tidak menelaah, tidak meneliti tentang polemik nasab yang sampai sekarang masih belum selesai, ya, mending atau lebih baik tidak mengeluarkan statement yang justru membuat panas masyarakat Indonesia. Ya, ketika tidak tahu permasalahan mending diam. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya sesuatu gimana mau ngasih kepada orang lain? Seseorang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia bisa menyebarkan ilmu itu? Ya kan? Kalau memang Rois Am itu tidak memiliki data, ya jangan keluarkan statement yang seperti itulah. Makanya jangan aneh ketika banyak orang itu justru mengkritisi statement dari Rois Am PBNU, meskipun Rois Am PBNU, karena yang kita lihat itu adalah kebenaran. Ya, ketika yang dikatakan oleh Rois Am PBNU itu benar, ya kita benarkan. Dan ketika yang dikatakan oleh Rois Am PBNU itu salah, ya kita luruskan. Kan antara satu manusia dengan manusia yang lain kan saling mengingatkan Pak. Begitu juga dengan Pak Fahru Rozi. Ketika Bapak ini tidak menguasai materi tentang nasab, mending diam daripada bikin kisruh ya, yang sampai menulis sebuah tulisan artikel yang disebar kemana-mana yang justru seolah-olah mengecam ya, bahkan menganggap kelompoknya Ki Haji Madudin itu adalah orang-orang yang rasis. Ya seharusnya Bapak ini harus introspeksi dulu dong Pak. Bagaimana latar belakang dari oknum-oknum Ba'alawi ketika mereka ceramah mengunggul-unggulkan nasab, bahkan ketika ceramah itu menggunakan pedang, ketika berada di pengadilan itu mengatakan dalam darah saya terdapat darah suci. Rasulullah SAW itu jit ana jit ente dan seterusnya. Berapa orang yang dia hinakan, berapa orang yang dia rendahkan. Apakah Bapak itu ya Bapak Fahrur mau mengikuti langkah yang telah dilalui oleh Bahar bin Smith? Kalau memang
ingin mengikuti langkahnya Bahar Smith ya silahkan Pak. Cuman kalau melihat posisi Bapak yang sekarang itu menjadi ketua PBNU, ya, itu saya rasa tidak pantas. Apakah pantas seorang ketua PBNU, ya, yang menurut saya itu tidak menguasai materi dalam pembahasan nasabah alawi, justru malah membuat narasi-narasi yang seolah-olah itu menyudutkan kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, padahal Bapak sendiri saya rasa, saya pandang itu tidak menguasai materinya, menelaah pun tidak, gitu kan. Nah ya udahlah Pak, daripada bikin kondisi itu semakin runyam dan Bapak itu pasti akan diserang oleh banyak orang, meskipun penyerangannya itu atau kritiknya itu dari anak-anak muda. Ya siap-siap saja Pak untuk dikritisi anak-anak muda, para YouTuber, netizen dan lain sebagainya yang tidak satu pandangan dengan Bapak. Ya. Karena memang tulisan Bapak ini tidak akan menyelesaikan polemik nasab, tidak akan selesai dengan tulisan Bapak ini, tidak akan selesai. Justru yang isi dari tulisan Bapak itu seolah-olah ingin menyelesaikan polemik nasab, padahal nggak ngefek. Padahal nggak ngefek Pak. Justru membuat kondisi semakin runyam. Ya itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Fakhrur, doktor ya Pak, beliau ini doktor ya, S3 ya, sehingga beliau ini akan terlihat cerdas, tentu S3 kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.